Pernahkah kamu merasa sangat cemas akan sesuatu yang bahkan belum terjadi? Atau mungkin hari ini suasana hatimu hancur berantakan hanya karena ucapan buruk orang lain? Atau karena rencana yang sudah kamu susun rapi, tiba-tiba gagal total? Kita seringkali merasa dunia ini terlalu bising dan melelahkan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa sumber penderitaan itu sebenarnya bukan berasal dari kejadian tersebut, melainkan dari pikiran kita sendiri. Selamat datang di Jeda di Balik Jendela, sebuah ruang untuk menepi sejenak, membedah halaman buku, dan kembali menemukan diri kita yang utuh. Hari ini, kita akan mencari jeda sejenak untuk membedah sebuah buku luar biasa, Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini mengenalkan kita pada Stoicisme, sebuah filosofi kuno dari Yunani. Namun yang menarik, semakin kita selami, prinsip Stoa ini ternyata sangat sejalan dengan konsep tawakal dan berserah diri yang diajarkan dalam agama kita. Mari kita bahas 3 pelajaran utamanya. Pertama, dikotomi kendali. Pelajaran pertama dan paling fundamental adalah dikotomi kendali. Filosofi Teras membagi hal di dunia ini menjadi 2. Hal yang ada di bawah kendali kita dan hal yang tidak. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan kamu sedang menyetir membelah kemacetan parah menuju tempatmu bekerja. Kaki mungkin sudah pegal menahan rem. Dan klakson bersahutan. Kemacetan itu, cuaca hari ini, atau pengemudi lain yang tiba-tiba memotong jalanmu. Itu semua 100% di luar kendalimu. Atau ketika sampai di kantor, tiba-tiba ada atasan yang melontarkan kritik pedas yang rasanya kurang adil. Atau rekan kerja yang melempar tanggung jawab. Bahkan, hal ini terjadi sampai kita pulang. Mungkin saat berjalan menuju rumahmu, kamu mendengar selentingan atau omongan tetangga yang tidak mengenakan hati tentang kehidupan pribadimu. Opini orang lain, lisan mereka, dan isi kepala mereka adalah area yang sama sekali tidak bisa kita sentuh. Itu semua di luar kendali kita. Stres, amarah, dan rasa sesak di dada muncul karena kita mati-matian berusaha mengendalikan hal-hal di luar kendali tersebut. Kita ingin jalanan lancar sesuai mau kita. Kita ingin semua orang bersikap baik pada kita. Padahal, itu mustahil. Satu-satunya yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita hanyalah respons kita. Kita tidak bisa menyapu kemacetan, tapi kita bisa memilih untuk memutar murotal atau podcast favorit di dalam mobil agar hati lebih tenang. Kita tidak bisa menutup mulut tetangga atau rekan kerja, tapi kita bisa memilih untuk tersenyum, mengabaikannya, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dalam kacamata agama, inilah wujud ikhtiar dan penyerahan diri. Kita mengendalikan apa yang jadi bagian kita, menjaga lisan dan hati kita sendiri, lalu melepaskan sisanya kepada Sang Pencipta. Itulah hakikat tawakal yang sesungguhnya di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita saat ini. Pelajaran kedua, prinsip STAR untuk menjeda emosi. Buku ini mengajarkan teknik STAR saat kita berhadapan dengan emosi negatif. Stop atau berhenti sejenak, think atau berpikir rasional, assess atau menilai situasi, dan respon atau memberikan respons yang tepat. Saat musibah datang atau ada hal yang memancing amarah, jangan biarkan emosi meledak seketika. Ambil jeda. Dalam agama, kita sering diajarkan untuk beristighfar, berwudu, atau merubah posisi duduk saat sedang marah. Jeda pemikiran ini mencegah kita dari tindakan impulsif yang seringkali berujung pada penyesalan. Pelajaran ketiga adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Bukan sekadar pasrah menerima nasib buruk, tapi secara aktif merangkul setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai bagian dari skema besar kehidupan yang diperlukan untuk membuat kita tumbuh. Bukankah ini sangat indah jika disandingkan dengan keyakinan kita pada kodo dan kodar, bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizinnya. Setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkan, melainkan sebuah kurikulum dari Tuhan untuk menaikkan derajat kita. Mari kita bawa konsep ini ke realita yang sering kita hadapi.
Bayangkan, kamu sudah menyusun sebuah rencana dengan sangat rapi. Mungkin itu sebuah perjalanan panjang bersama keluarga yang sudah lama dinantikan. Dan jadwalnya sudah dihitung dengan presisi. Tapi tepat saat akan berangkat, tiba-tiba muncul notifikasi peringatan kerusakan di dashboard kendaraanmu. Rencana berantakan seketika. Atau dalam hal finansial, kamu sudah melakukan analisa sejeli mungkin. Menaruh modal dari hasil kerja kerasmu. Tapi keesokan harinya, arah pasar tiba-tiba berbalik tak terduga. Dan kamu harus menelan kerugian yang lumayan besar. Reaksi manusiawi kita yang pertama pasti kecewa. Kita mengeluh, marah, dan bertanya-tanya, kenapa harus sekarang? Kenapa rencanaku harus gagal? Padahal aku sudah berusaha keras. Di titik inilah amor fati dan keimanan kita diuji. Respons yang seharusnya kita lakukan bukanlah mengutuk keadaan. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Alih-alih meratapi, mengapa ini terjadi padaku? Cobalah perlahan, ubah pertanyaannya menjadi kebaikan, apa yang sedang Tuhan sembunyikan. Di balik kejadian ini, bisa jadi kendaraan yang tiba-tiba bermasalah itu adalah cara Tuhan menahan langkahmu untuk menyelamatkanmu dari bahaya besar yang sedang menunggu di jalan tol sana. Bisa jadi, kerugian finansial hari ini adalah caranya mengasah mentalmu, agar kamu tidak jatuh lebih keras di masa depan. Sekaligus menegur lembut, agar kita tidak terlalu bersandar pada isi dompet, melainkan pada Sang Pemberi rezeki. Kita seringkali hanya tahu persis apa yang kita inginkan hari ini. Tapi Sang Pencipta tahu persis apa yang kita butuhkan untuk masa depan. Terimalah rasa kecewa itu, biarkan ia lewat. Perbaiki apa yang memang masih bisa diperbaiki oleh tangan kita, lalu berjalanlah kembali dengan satu keyakinan utuh, bahwa seindah-indahnya rencana yang kita susun, skenario Tuhan sudah pasti jauh lebih menyelamatkan. Kamu tidak sedang dihukum, kamu hanya sedang dijaga. Sebagai langkah nyata hari ini, cobalah ambil secari kertas. Tuliskan satu masalah terbesar yang sedang membebani pikiranmu saat ini. Lalu, tarik garis di tengahnya. Pisahkan mana bagian dari masalah itu yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Fokuslah hanya pada apa yang bisa kamu lakukan dan ikhlaskan sisanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertumbuh bersama di sini. Jika video ini membantumu merasa lebih tenang, jangan lupa bagikan ke teman yang mungkin juga sedang membutuhkannya. Menurutmu, buku self-improvement apa lagi yang menarik untuk kita bedah dari sudut pandang ketenangan hati? Tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.